Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita ya masuk materi tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Mari simak penjelasan Ibu pada video ini ya. Fungsi. Jika misalkan ada himpunan A dan himpunan B, ya, maka fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B, ya. Perhatikan diagram-diagram panah berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, di sini ada 3 gambar diagram panah. Untuk gambar yang pertama, ya anak-anak, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A ya, yaitu A3. Kalian perhatikan ya, A3 ini memiliki lebih dari satu pasangan di B. Kalau kalian perhatikan ya, pada gambar yang pertama, A3 ini memiliki dua pasangan ya, yaitu B1 dan B4. Maka untuk gambar yang pertama bukan fungsi. Gambar yang kedua ini juga bukan fungsi, karena ada anggota A, yaitu A3, ini tidak memiliki pasangan di B, ya. Sedangkan gambar yang ketiga adalah fungsi, karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di B. Jadi anak-anak bisa kita katakan fungsi ini di mana ya anggota daerah asalnya, atau misalkan di sini himpunan A, semua anggotanya memiliki tepat satu pasangan pada anggota B. Jadi tidak boleh lebih dari satu pasangan ataupun dia tidak memiliki pasangan. Namun pada anggota himpunan B aturan ini tidak berlaku. Oke, kita lanjut ya. Menyatakan fungsi atau pemetaan ya, ini sama saja seperti relasi ya anak-anak. Jadi ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 4, 9, 16, 25. A. Buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi F jika diketahui 1 ke arah panah kan 1, 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 16. Yang B, nyatakan F dengan diagram kartesius. Yang C, menyatakan F sebagai himpunan pasangan berurutan. Mari lihat cara penyelesaiannya ya anak-anak. Oke, yang A tadi dengan diagram panah. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar ya tentang diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi yang A ini diagram panah ya anak-anak. Kalian bisa lihat tuh gambarnya ya, anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Lalu yang B-nya diagram kartesius. Sekarang Ibu tekankan ya, untuk diagram kartesius, ini ada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Di mana sumbu mendatar ini anggota dari himpunan daerah asal atau himpunan A ya. Himpunan A jadi pada sumbu mendatar. Sedangkan pada sumbu tegak ya, ini anggota daerah kawannya atau himpunan B ya. Anak-anak jangan sampai tertukar ya, kalian meletakkan anggota himpunannya ya. Kalau kalian tertukar artinya salah cara kalian mengerjakannya. Oke, untuk yang C ini himpunan pasangan berurutan ya.
1,1, 2,4, 3,9 ya, dan 4,16 ya. Paham kan ya anak-anak? Oke, sekarang ya, banyak fungsi dari dua himpunan. Sekarang perhatikan contoh. Jika himpunan K, A, B, C, D, dan himpunan L, 1, 2, 3. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang A ya, fungsi dari K ke L, B, fungsi dari L ke K. Sekarang kita perhatikan ya. Nah, untuk yang K tadi, anggota himpunannya A, B, C, D. Maka NK itu artinya banyaknya jumlah anggota K ya. Banyaknya jumlah anggota K yaitu 4. Lalu yang L, 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota L-nya ada 3. Oke, yang A tadi pertanyaannya, banyaknya semua fungsi yang terjadi dari K ke L ya, dari K ke L. Maka rumusnya adalah NL pangkat NK ya, banyaknya anggota L pangkat banyaknya anggota K. Jadi NL-nya tadi adalah 3. NK-nya 4. Maka 3 dipangkatkan 4 ya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Ingat ya anak-anak, 3 pangkat 4 artinya 3 dikalikan sebanyak 4 kali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka sama dengan 81. Yang B, banyak semua fungsi yang terjadi dari L ke K. Nah, rumusnya kebalik ya. Jadi NK pangkat NL. Banyaknya anggota K pangkat banyaknya anggota L. Maka sama dengan ya, banyaknya anggota K 4. Banyaknya anggota L 3. Jadi 4 pangkat 3 ya. Sama dengan 64 ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke korespondensi satu-satu. Jadi misalkan ya, ada himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Nah, sekarang kalian perhatikan diagram panahnya. Nih ya, ini contoh diagram panah korespondensi satu-satu ya anak-anak, di mana anggota himpunan A dan anggota himpunan B jumlahnya harus sama ya. Lalu anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Dan sebaliknya juga sama ya. Anggota B dipasangkan tepat satu ya dengan anggota A. Jadi tidak boleh pasangannya lebih dari satu atau dia tidak memiliki pasangan. Ya anak-anak. Baik, sekarang kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Banyak semua korespondensi satu-satu antara dua himpunan. Nah, jadi misalkan ya ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, maka ya banyaknya anggota P itu sama dengan banyaknya anggota Q. Jadi dimisalkan itu adalah N. Maka banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah ya, ini rumusnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya, contoh soal. Jika himpunan P, A, B, C, D, E, dan Q 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q. Nah, banyaknya anggota P itu tentu sama ya dengan banyaknya anggota Q, yaitu ada berapa anak-anak? Ada 5 ya.
Jadi banyaknya anggota P dan Q itu sama, yaitu 5. Jadi ya anak-anak, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q ya, itu adalah jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi dia mundur dikurang terus ya. Nah, maka itu dikalikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka sama dengan 120 jawabannya. Oke, baik anak-anak, demikianlah ya penjelasan dari Ibu. Kalian jika belum paham, kalian bisa tonton berulang terus video ini sampai kalian paham ya. Oke, sampai berjumpa dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.